Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan diri kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Kita percaya Yesus yang ada di dalam diri kita lebih besar dari siapapun dan dari apapun. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Dengan iman kita akan menaikkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Selangkah demi selangkah, ku
Yesus yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadi kuatku sekarang, aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku sekarang, aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku, kesetiaanmu besar di dalam. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang selalu menuntun dalam kehidupan kita. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemenangan menuju kemenangan. Haleluya.
Yesus, dialah hidup kami, dialah penolong kami, dialah gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Bukan dengan kuatku ku lalui hari-hariku, bukan karena hebatku ku mampu berdiri teguh, hanya karena kasih-Mu. Bukan dengan kuatku ku lalui hari-hariku, bukan karena hebatku ku mampu berdiri teguh, hanya karena kasih-Mu. Engkau nafasku, Engkau hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Engkau hartaku, Engkau segalanya. Yesus, hanya Kau yang ku punya. Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Bukan dengan kuatku ku lalui hari-hariku, bukan karena hebatku ku mampu berdiri teguh, hanya karena kasih-Mu. Engkau nafasku, Engkau hidupku, lebih dari semua yang ada di dunia. Engkau hartaku, Engkau segalanya. Yesus, hanya Kau yang ku punya. Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Kalau ada roh-roh kegelapan ingin mengambil benih-benih tersebut, kami satukan hati, katakan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Kami siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan seri tentang warfare bagian yang ke-8 ya. Supaya saudara selalu ingat, mari kita membaca bersama dari Efesus 6 ayat 11 dan 12 ya. Efesus 6 ayat 11 12. 2, 3, kenakanlah
Amin. Jadi di udara itu bukan hanya udara yang ada, tapi juga roh-roh jahat. Pasti saudara ingat minggu lalu, ya kerasin saja sedikit, waktu kita membahas soal antikris, dia nggak senang karena firman Tuhan mengatakan antikris itu sudah ada sekarang. Terlalu keras sedikit, tapi masih antek-anteknya dan diganggu soal mikrofon kalau saudara masih ingat ya. Jadi ingat, di udara ini bukan hanya ada udara, tapi juga roh-roh jahat. Untuk apa? Untuk menjatuhkan saudara ya. Kita akan membahas tentang peperangan dalam pelayanan. Poin yang pertama, pelayanan yang memberikan perhentian. Yang kedua, pelayanan yang meninggikan Tuhan. Jadi kalau saudara terbiasa datang pagi, saudara datang pagi supaya serinya diikuti. Kalau saudara selang-seling pagi sore begitu, kayak saudara menonton drama sinetron, saudara terpotong-potong tidak ngerti apa-apa. Akhirnya apa yang didapat? Tentang warfare, sing ada. Tidak ada. Ya, itu nasihat saya, karena saya yang membuat masakannya, membuat firman Tuhannya. Yang pertama kita sudah bahas dengan bertepuk tangan, yang kedua dengan bersorak-sorai. Nah, bersorak-sorai ini akan kita lanjutkan hari ini. Kita lihat sekarang dasar-dasar iman yang diperlukan supaya saudara bisa bersorak-sorai dengan benar. Ada kata dengan benar, jadi tidak asal berteriak-berteriak di gereja atau di rumah, tetapi ada dasar imannya. Coba saudara dibacakan Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yang setuju katakan amin. Kalau kita naik pesawat ya, kita bisa melihat awan, seperti apa awan itu. Tetapi kalau kita naik pesawat, kita tidak pernah melihat bintang. Yang kita lihat hanyalah bintang apa saudara? Kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi atau yang biru? Masing-masing sekolah punya versinya masing-masing ya. Ada yang di langit yang biru, ada yang di langit yang tinggi. Tetapi coba lihat ini. Ternyata bintang-bintang itu punya nama. Dipanggil namanya satu-satu, ya. Semuanya hadir. Kapan Allah memanggil bintang-bintang? Tidak tahu kita. Tapi nanti satu kali dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudara bisa melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat yang dituliskan dalam Alkitab. Karena kalau ditulis dalam Alkitab, berarti iya. Bukan cuma karangan bahwa bintang itu dipanggil namanya. Begitu ya. Tetapi jangan berarti saudara mempercayai Aquarius, bintang apa lagi? Pisces ya. Daniel pertama bintangnya apa? Ikut SMS lagi minggu depan. Bintangnya Leo, ikut SMS. Berarti dia masih suka membaca-baca primbon itu ya. Leo, ramalan minggu ini akan terjadi badai dan hujan. Ya, yang pertama, dasar iman yang pertama adalah percaya Allah itu maha kuasa. Katakan, saya percaya Allah maha kuasa. 2, 3. Iya, yang sini yang tengah tolong matikan. Dan yang kedua, sesuai dengan ayat tersebut ya, bukan ayat yang lain. Percaya Allah itu pemberi janji dan penggenap janji. Manusia sering berjanji.
malah janjinya ngawur. Dulu ada anggota kita berjanji sama Mali almarhum. Janjinya lucu. Besok saya jemput ke gereja ya. Katanya Pak Mali yang maaf tunanetra itu yang sudah almarhum ya. Ya, dikasih tahu sama yang jemput. Nanti tunggu di depannya SMA 2 di sana. Nah, minggu pagi dijemput di sana, ditungguin enggak ada. Enggak taunya dia ke gereja, enggak lama Mali sudah di gereja. Lalu cerita sama saya orangnya. Saya ketawain. Bagaimana Mali bisa tahu mana SMA 2, mana SMA 7 kan begitu ya. Nah, ini janji yang ngawur. Tapi saudara juga saya yakin sering janji-janji. Akhirnya janji palsu. Coba lihat kiri kanan. Siapa kasih tahu? Saya tahu orangnya. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, saya khotbah pagi ini agak grogi saudara ya, karena ada 3 pendeta di sana. Satu terlempar ke belakang dia, 3 di sana. Jadi saya takut ya. Saya tidak pakai baju putih dan itu pakai baju putih dan dasi. Wah, menakutkan. Apa perlu di video itu? Dan dimasukkan di YouTube ya. Haleluya. Coba kita lihat dari Mazmur 126. Saya bacakan yang di atas. Janji Tuhan ya. Kita baca saja bersama. 2, 3. Janji Tuhan adalah haleluya. Janji Tuhan gimana ya? Seperti sudah lupa dah. Karena itu sekarang dinyanyikan. Pokoknya bukan janji palsu. Itu yang mendasari kita di gereja bertepuk tangan, nanti bagian yang ketiga memuji dan bersorak-sorai. Seperti apa bersorak-sorai? Seperti kita mengatakan haleluya. Itu salah satu contoh sorak-sorai. Haleluya. Baru saya contohin haleluya, sudah lemas ya. Haleluya. Begitu dong. Ingat ya, dasarnya hanya 2 ini. Saya kasih beberapa contoh dalam Alkitab. Bagaimana sorak-sorai itu mendatangkan Allah. Waktu saudara bersorak haleluya, Allah hadir dalam hidup saudara, bukan hanya hadir di tempat ini. Yang pertama soal orang Israel dan tembok Yeriko. Ini saya tidak bahas lagi karena ini sudah diceritakan dari sejak sekolah minggu dan sudah sering diulang-ulang. Ya. Yang kedua, peperangan antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu pecah sejak Salomo mati, ya, pecah menjadi Israel dan Yehuda. Yehuda ini kerajaannya kecil. Nanti saya lihat petanya ya, melawan kerajaan Israel yang besar. Coba kita buka Alkitab dalam 2 Tawarikh 13. Saya tidak keluarkan di sana. Ayat 14 dan 15, 2 Tawarikh 13, ayat 14 dan 15. Mari kita dengarkan, kalau yang tidak membawa Alkitab. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Amin. Ya. Dikatakan laskar Yehuda itu dijepit dari depan dan belakang. Kalau sudah sering melihat film-film perang, kalau sampai dijepit itu berarti jumlah pasukannya lebih besar. Kalau enggak,
Pakai apa jepitnya? Apa pakai jepitan? Kan enggak mungkin. Yehuda raja Laskarnya dijepit oleh Israel depan belakang. Mereka melihat kalah toh. Kalau menghadapi musuh yang dari depan, yang belakang mana? Nombak, nerjang. Bagaimana bisa dua sisi? Kalau pasukannya dibagi dua, tambah kalah, repot. Di ayat tersebut dikatakan 2 kali mereka bersorak-sorai dan memekikkan peki perang. Ternyata kata peki perang ini ya di Alkitab Saudara garis bawahi kata peki perang, tulis di sebelahnya sama dengan bersorak yang membawa Alkitab konvensional. Kata peki perang dan bersorak ini sama dengan Yosua 6 ayat 17. Apa Yosua 6 ayat 17? Ini setelah mereka berputar 7 kali, mereka memekikkan, bersorak sama, katanya sama, yaitu ruah. Ruah ini punya arti raise a sound, to shout in triumph. Raise a sound ini menaikkan suara. Haleluya. 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 Itu raise a sound. Jadi saudara kalau bersorak bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Itu bukan raise a sound. Itu gremeng. To shout in triumph. Mereka berteriak kemenangan. Apakah sudah mengalami kemenangan waktu tembok Yeriko? Belum. Apakah Laskar Yehuda ini sudah mengalami kemenangan? Belum. Waktu saudara memekikkan peki perang terhadap roh-roh jahat di udara, bersorak bagi Tuhan, apakah sudah melihat kemenangan di depan mata saudara? Kelepasan dari masalah saudara, kesembuhan dari penyakit saudara, dari problema saudara dan lain sebagainya. Apakah sudah melihat? Belum. Tapi saudara bersorak. Saya berkhotbah dengan yakin karena saya juga mempraktekkan. Ya. Sewaktu saya menjalani MRI, CT scan, PET scan, saya bersorak di ruangan yang tertutup itu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Susternya, dokternya di luar yang monitor dengar nggak? Dengar. Masa bodoh dengan mereka? Saya sedang berhubungan secara pribadi dengan Allah saya. Masa bodoh dengan yang lain? Haleluya. Saudara gitu juga. Kalau misalnya malam-malam saudara takut dan lain sebagainya, iya. Semalam angkat tangan saudara, siapa yang mengalami angin ribut dalam rumah saudara? Coba angkat tangan. Oh, yang lain enggak ada angin ya? Enggak keras anginnya semalam. Hah? Nah, itu jawaban yang betul. Tidak bangun. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat dulu, bahkan sampai sekarang juga belum bangun. Apakah kedinginan yang sebelah sini? Matikan lagi yang tengah. Soalnya banyak yang begini saudara ya. Makin lama makin begini. Selimutnya sudah habis. Pas saya lagi kencing, anginnya tuh keras. Nggak tahu rumahnya siapa yang terangkat di sini. Lalu pintu rumah saya yang atas yang besar itu, pendoa tahu ya, bisa terbuka. Buruk. Karena dia terbuka, saya sudah selesai kencing, saya tidur lagi, pintu kamar saya terbuka lagi. Andrew terbangun juga, dia kencing gantian. Andrew tutup, 2 kali dia menutup, terbuka lagi. Saya percaya pada saat-saat itu saudara lagi mengalami pengalaman spiritual. Ngeces ya, ngiler apa, makanya nggak tahu, anginnya keras sekali.
lalu hujan sebentar. Saya hanya mengatakan darah Yesus, ya. Sebab angin sekeras itu, darah Yesus itu bukannya rumah saya memikirkan juga rumah saudara. Jangan-jangan saudara hari ini kita tidak bisa ke gereja, saudara tidak bisa ke gereja, ditanya sama asisnya, nggak dijawab. Ternyata rumah saudara sudah berpindah ke Tabanan, terangkat. Kita belum melihat, tetapi ini artinya tindakan iman. Haleluya. To shout in triumph, belum mengalami kemenangan. Saudara yang mau bekerja pertama kali supaya diterima kerja, lulus, terima kerja, ya. Sesudah wawancara, saudara jangan tertekuk kayak orang terkulai. Kalau memang saudara ingin pekerjaan di tempat tersebut, pakai sorak. Haleluya, aku punya Tuhan yang besar, aku akan kerja di tempat ini. Haleluya. Itu kan pernah saya saksikan ya saudara. Jesse masih kecil, saya suka ambil dia untuk jalan-jalan terus balik ya. Selalu sama Andrew ikut. Nah, mau ke rumahnya Yosua, Jesse itu kan melewati SMA 4. Ya Pak Ruby. Saya selalu bilang sama Andrew, nanti kamu SMA di sini. Andrew itu dia berkata, amin. Selalu begitu. Diterima. Zaman itu belum ada sonasi kan. Waktu di Udayana, saya juga bilang, nanti kamu kuliahnya di sini. Andrew bilang, amin. Khotbah saya itu dicontoh. Rehuela mana Rehuela? Oh itu dia berdiri. Ya, kamu juga begitu kan? Ya. Dia juga mengatakan hal yang sama setelah mendengar khotbah saya, dan dia diterima di Udayana. Sudah lulus tapi belum ada syukuran dari orang tuanya. Siapa itu orang tuanya Rehuela itu? Seva mendengarkan khotbah saya. Seva mana Seva? Ya. Seva juga kalau tidak selamatan, nanti bisa lepas tuh banyak satu tuh. Waktu saya khotbah tentang kalau orang lain ditolong saya juga, dia juga mengatakan hal yang sama. Betul ya? Saya dapat kesaksian tuh dari Wati. Akhirnya diterima dia di Udayana, luar biasa loh. Tidak gampang masuk di Udayana tuh, bukan kebetulan. Pasti dia mengucapkan hal-hal to shout in triumph, berteriak, bersorak-sorai karena mengalami kemenangan yang belum ada di depan mata. Berapa perbandingan pasukannya? 1:2 saudara. Laskarnya Yehuda ini cuma 400.000, laskarnya Israel 800.000. Tahu dari mana saya? Ya saudara baca aja, lanjutin periksa dari 2 Tawarikh itu. Musuh 2 kali saudara, tidak ada masalah bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya saudara bersorak, amin, juga bersorak-sorai. Jangan di gereja cuma diam aja. Kalau di gereja diam, apalagi di luar kan begitu. Yang ketiga, lagi kerajaan Yehuda. Kenapa Allah sering menolong kerajaan Yehuda? Ya karena dia berasal dari suku Yehuda kan begitu. Dan memang pemecahan Israel dan Yehuda terbukti lebih baik kerajaan-kerajaannya. Waktu itu dia menghadapi 3 musuh. Siapa saja itu? Amon, bangsa Moab, dan bangsa Edom. Ini di sini. Ini kan pemisahnya ya. Ini Yehuda. Dan di kerajaan Yehuda ini ada ini loh. Ibu kota Israel sekarang. Bukan Tel Aviv, tapi Yerusalem. Dilawan oleh 3 musuh. Nah itu enggak ada yang lawan, jatuh sendiri dia. Enggak tahu kok banyak dakduk-dakduk ya, tadi jalan di sana lincah nendang apa, di sana jatuh apa. Dibacakan,
2 Tawarikh 20 ayat 1, 2, 22, 24. Saudara dengarkan baik-baik. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Amin. Ya, ayat 1 dan 2 ini kan bicara Edom. 22, 24 Amon dan Moab. Waktu melawan Edom, laskar Yehuda ini melihat musuh mereka sangat banyak, luar biasa banyaknya. Belum melawan yang Amon dan Moab. Tetapi kalau sudah dengarkan tadi 22, bahkan laskar Yehuda itu tidak melakukan peperangan sama sekali. Betul saudara? Betul? Coba bacakan lagi sekali. Dibuatlah Tuhan apa? Penghadangan. Katakan bersama, Tuhan membuat penghadangan. 2, 3. Tuhan membuat penghadangan terhadap semua musuh yang ingin menjatuhkan saudara. Haleluya. Yakini loh itu. Jadi waktu Bu Linda jatuh kecelakaan, tidak ada yang menghadang di depannya. Kalau ada yang menghadang, saudara tidak mengalami malapetaka dan lain sebagainya. Tuhan akan meluputkan saudara. Haleluya. Iya. Tidak melakukan peperangan. Musuhnya banyak. Apa yang terjadi? Mereka saling bunuh-membunuh. Loh lah aneh toh. Misalnya tentara itu kan sudah terlatih bersama-sama bukan hanya dalam satu hari. Melakukan peperangan bukan hanya satu kali. Makin lama mereka persatuannya makin kuat. Ya katakanlah paduan suara ini tentaranya. Saling bunuh-membunuh. Waktu Bu Silvi melihat Bu Komang kan kenal toh. Saling mau membunuh, itu mau membunuh ini mau membunuh ini. Lucu itu sebetulnya. Dan aneh, tetapi yang aneh-aneh itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara meyakini saudara punya Tuhan yang maha kuasa. Ya. Saya bersyukur itu Pak Yohanes, kalau tidak salah ingat, tolong berdiri Pak. Pak Yohanes? Ya, Bapak. Ya, iya Bapak. Ya. Nah ini dia, Pak Yohanes. Terima kasih Pak. Siapa Pak Yohanes ini? Dulu dia datang ke gereja itu masih pakai tongkat. Betul ya Pak ya? Lalu dia dioperasi, sekarang sudah dipasang pen Pak ya. Kelihatannya dia akan pindah ke sini. Kita doakan supaya dia pindah ke Denpasar ya. Dan Bapak ini pinter membuat pisau. Cocok dengan khotbah saya yang saling apa? Bunuh-membunuh. Sebab waktu ini kan mereka tidak nembak. Bunuhnya pakai apa? Ya pakai pisau atau pakai pedang atau pakai tombak. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang perlu pisau termasuk saya juga, Pak bisa pesan di Pak Yohanes ya.
Nggak usah pesan lewat Charles David, nanti dikasih tambahan biaya, langsung aja sama Pak Yohanes. Istrinya yang mana ya Pak ya, Pak Yohanes? Boleh berdiri istrinya, kita kenal. Nah itu, tepuk tangan saudara ya, haleluya. Siapa namanya Bu? Siapa namanya, apa namanya? Brian? Elizabeth. Ya, iya. Saya dengannya Sabit ya gitu saya. Luar biasa, Tuhan sudah menolong. Nanti kita bantu doa supaya Tuhan memberikan tempat ya. Haleluya. Nah, kembali ke sini. Tindakan iman yang mereka lakukan ini membuat Allah turun tangan. Seperti tadi poin yang kedua. Ini kan, to shout in triumph. Apakah sudah melihat kemenangan itu? Belum. Waktu kisah ini kan belum mengalami kemenangan. Ini juga sama saja. Dan kata bersorak-sorai dari 2 Tawarikh 20 ini ternyata keluarkan kata yang sama. Ruah. Kasusnya tembok Yeriko, kasusnya Israel melawan Yehuda, Yehuda lawan Israel, Yehuda melawan 3 negara kerajaan, sama. Saudara juga meskipun yang menghadapi saudara ini 3 masalah, sakit, ekonomi, keluarga, apa dan lain sebagainya, tidak usah khawatir, jangan ngomel, jangan berkeluh kesah, haleluya, bersorak-sorai, jangan sorak-sorainya, aduh, bukan, itu kesakitan namanya, ya, haleluya, puji Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, haleluya, sudah teriak-teriak saja di rumah, nggak usah khawatir, mau tetangga mau bingung sama saudara, saudara kan tidak maki-maki mereka. Ya, apalagi suara-suaranya satu rumah tangga begitu. Saya sering lihat, luar biasa LCC kita padanya Robi ini hampir tiap malam ya Pak ya, tiap malam ya ada mesbah keluarga. Oh seminggu sekali, tapi postingnya tiap hari. Oh gitu, diambil dari sudut ini cuma saya enggak hafal bajunya ya, ternyata bajunya sama terus seminggu sekali, tapi udah luar biasa daripada tidak sama sekali. Sekali waktu selesai, aku lagi ngomongin Pak Robinya oleh ke sepatunya, kacau. Selesai mesbah keluarga, satu keluarga sorak-sorai, puji Tuhan, haleluya, ya, percaya besok burungnya nambah. Kita masuk poin yang C sekarang. Sudah ya, jadi kita ngerti dasarnya kenapa kita di gereja tepuk tangan, haleluya, dan ini yang penting, ada puji-pujian. Saya percaya semua gereja meskipun aliran apapun pasti ada puji-pujian. Kalau soal tepuk tangan dan sorak-sorai belum tentu ya. Puji-pujian. Mari kita periksa. Kata pujian ini dari kata Ibrani Yunani ainos, dari kata dasar epainos, artinya penghargaan. Jadi pujian ini adalah suatu penghargaan yang dilakukan. Udah catat dulu. Ya. Besar dan ajaiblah karyamu. Nanti kita nyanyikan itu. Betul ya Gede? Lagunya itu nanti ya? Hah Deh? Gede lupa. Adil dan benarlah jalanmu, ya. Ini adalah penghargaan kepadamu besar Tuhan. Jadi waktu kita memuji sama dengan saudara melakukan penghargaan kepada Tuhan yang dilakukan. Kalau cuma begini, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, itu kayak Sumpah Pemuda.
Tapi kalau nyanyi lain. Besar dan ajaiblah karyamu. Lanjutin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Itu kita penghargaan. Dan kita memang memuji seseorang karena pencapaian yang layak kita hargai. Kalau nggak salah saya, Bu Silvi minggu ini tekor 300.000 ke Noel. Hah? Kenapa papanya? Papanya yang bayar, betul ya? Karena Noel 3 kali dapat berapa Noel? Loh kok kamu sama dengan Pak Robi lihat sepatu? Setiap orang di tempat ini kok bingung sama sepatunya ya? Ditanya apa lihat sepatunya? Karena dapat 100 dalam pelajaran matematika. Dulu Noel itu juga dapat 100 cuma hilang 10-nya. Sekarang pas 100. Itu dihargai oleh Pak Irawan dengan 100.000. Mau jadi anaknya Pak Irawan, cepat daftar saudara ya, mumpung kakaknya masih terbuka. Demikian juga dengan saudara, saudara memuji seseorang karena pencapaian orang tersebut. Oh luar biasa, Seva diterima di Udayana, langsung dikasih sepeda motor. Eca diterima di Uniknas, tidak dikasih apa-apa. Karena memang kita layak menghargai orang tersebut. Nah pertanyaannya, sebelum sampai di sini coba lihat. Mazmur 104:33 mengatakan, aku akan bernyanyi. Bernyanyi ini kan memuji ya kepada Tuhan selama aku hidup. Aku akan menyanyikan pujian, praise, pemujaan bisa juga kepada Tuhan selama aku hidup, selama aku ada, selama saudara ada. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, bekas anggota kita kalau saudara masih kenal namanya Pak Andreas Gunawan. Mamanya meninggal. Mamanya itu mungkin Bu Setianingsi kenal tuh, Ibu Sipora. Sangkatan dengan Om Alehat. Dia meninggal umur 89, panjang umur dia. Ya. Katanya Pak Andreas Gunawan sebelum dia tidak sadar lalu dimasukkan di Surya Husada, dia menyanyi lagu yang dia sukai, dia nyanyi. Habis dia nyanyi itu dia kayak gitu, terus langsung dia dibawa ke rumah sakit. Sampai usia 89 menjelang meninggal nyanyi. Jangan saudara pas mau meninggal ngamuk. Nanti waktu dikuburkan wajah saya bisa gini. Jadi ditutup-tutup matanya, enggak bisa sampai diplester. Loh saya pernah saudara. Saya enggak sebut namanya, anggota saya ya pastinya, sampai diplester. Kenapa saya tanya? Enggak menutup matanya. Dan wajahnya itu kayak mendelik begini. Meninggal. Kan enggak enak. Terus dilihat sama orang-orang, ini kenapa yang meninggal ini? Memicu saudara ingin mendelik juga sama dia, kan begitu ya. Kalau wajah setiap orang tidur kan enak. Boleh lihat kiri kanan saudara, lihat dulu kiri kanan. Nah itu wajah kalau meninggal kayak begitu. Seperti apa atau bagaimana Yesus itu bagi hidup saudara? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau saya tanya secara acak, bagaimana atau seperti apa Yesus itu bagi saudara? Ya, coba saya mau tanya sama orang yang mau ikut SMS. Anaknya Pak Bu Elis mau ikut SMS? Ya. Grace, ya, seperti apa Yesus bagi hidupmu? Lama sekali dia mikirnya, belum ikut SMS. Pak Anton. Aduh,
awas loh, minta ampun sama Tuhan Yesus loh. Yesus yang luar biasa kok seperti pohon pisang loh. Tapi kamu bilang seperti pohon pisang nih. Sisi saya kayak gini, siapa nih anggotanya? Anggotanya semuanya doyan pisang, saudara ya. Makanya Panggi doyan pisang, ya kan? Buru tanah doyan pisang, ya. Pak Bail, seperti apa Yesus bagi saudara? Bagi Pak Bail. Yang keras Pak. Aku enggak dengar, dia pakai bahasa roh ya. Eta. Hah? Bapak yang baik. Ya Pak Fendi. Oh seperti donat katanya. Ya sudah, kita terima saja jawabannya ya. Saya kurang jelas omongannya dia. Jawab Yesus seperti apa kok sulit sekali ini, saya tunjukin kepada saudara. Nanti lihat lagi di YouTube-nya. Ini banyak ini. Ya. Son of Man, anak manusia. True vine, pokok anggur, the word, bread of life, judge, wonderful counselor, Lion of Judah, risen Lord, Emmanuel, Messiah, Son of God, King of Kings, Good Shepherd, Holy One, Alpha Omega, Lord of all, Head of the Church, Yahweh. Nah itu Yesus. Harus bisa jawab cepat, jangan mikir dulu. Pohon pisang. Nah, nanti kalau saya teruskan ke Pak Pok, pohon duren dia. Kalau Pak Pok bukan pohon duren. Tapi apa yang tempat makan itu? Tempat makan itu apa? Yang dia ngajak kita makan. Pak Pok ditanya, seperti apa Yesus bagi saudara? Bandar nelayan. Yesus masuk ke Yerusalem. Cerita ini ya penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan Nabi Zakaria. Apakah Nabi Zakaria melihat Yesus? Enggak. Pernah melihat Yesus? Oh belum, kan Yesus belum lahir. 500 tahun. Coba kita lihat perbandingannya. Dan apa yang relevansinya dengan hidup saudara. Zakaria 9 ayat 9 mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorelah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ingat ya, ayat ini dikatakan oleh Nabi Zakaria 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dalam Matius 21 ayat 45 digenapkan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Apa Nabi? Kata bilang apa? Katakanlah kepada putri Sion, persis sama. Setelah Yesus melakukan hal ini, Yesus masuk ke Yerusalem memakai keledai yang muda, lalu orang melemparkan daun palem. Peristiwa daun palem itu sampai sekarang masih dilakukan oleh orang apa? Katolik. Minggu Palem. Saya kan dekat sekali sama gereja Katolik. Nah kalau mereka pulang masing-masing membawa palem. Nggak tahu palemnya dapat dari mana, banyak segitu ya, palem. Itu dilakukan sampai sekarang. Sesudah kejadian tersebut, Yesus masuk ke bait Allah, dan dia kaget, loh, kok rusuh begini? Misalnya hari Minggu ya, saya datang ke gereja, lalu saya kaget, loh, Yusuf Windy membuat money changer, ya. Susu membuat tur dalam kota atau dalam Pulau Bali,
Pak Anton, jual apa saudara? Saya bisa menjawab, jual pisang. Pak Fendi jual donat, ya Bu Nini jual cake, yang situ jual sapi, jual ayam dan sebagainya. Lu gini gereja itu apa ini? Hal itu ternyata sudah lumrah. Di mana? Ya waktu di Bait Allah itu. Tidak mungkin ya tiba-tiba rame orang jualan. Pasti ada yang mulai dulu 1 atau 2. Lama-lama orang ikut jualan. Itulah sebabnya saya kasih tahu saudara, 13 tahun yang lalu waktu gereja lagi didesain oleh Pak Jimmy Patma, dia ada tanya kepada saya, apakah mau dibikinkan stand-stand untuk orang jualan? Maksudnya seperti rock, ada tempat-tempat orang jual makanan. Saya bilang, enggak. Kenapa? Nanti misalnya Neni punya stand nasi campur. Sebelum ke gereja dia masih bingung. Masak mie, mihun, kalau semalam sebelumnya kan bau. Ya kan? Ayam kalau semalam enggak enak, pagi masih goreng-goreng. Obed mau berangkat, Bet ini masukin dulu ayamnya dalam termos tempat ya. Ruben semua yang mau tugas, Ruben kamu kok terlambat? Ruben di sini ada mie, ada mihun, kena sambel. Lalu waktu khotbah pasti pikirannya nggak tenang, nanti laku nggak? Waduh, tadi waktu aku goreng ayam nggak pakai minyak tapi pakai minyak tanah, gimana nanti nasibnya? Nggak tenang. Dan saudara semua juga nggak tenang, mikir apa? Nanti beli yang mana? Betul saudara? Kalau ini tidak ada pilihan, pulang makanlah bakso Munari, selesai titik. Nggak mau saya. Padahal itu bisa menguntungkan gereja. Misalnya saya bilang sama Nenek, ini 20% masuk gereja, mau dia. Pak Anton pasti jualan apa saudara di bawah? Bola balik itu akan melekat keluar di kuis saudara. Dan terjadi mujizat. Sesudah apa? Sesudah Yesus membersihkan Bait Allah, ini apa ini? Coba sudah lihat ini, Yesus kan marah. Tidak mungkin. Ya ini menjadi salah satu kontroversi kan. Yesus berarti suka marah-marah dong. Kamu jangan asal ngomong. Marah itu ada pemicunya. Rumahku akan disebut rumah doa. Kok kamu jadikan sarang penyamun begini? Jual beli falas, jual beli domba, kambing, burung dan lain sebagainya. Termasuk ada jual beli ini kan. Kan kacau. Sesudah bersih ada mujizat terjadi. Lihat ya. Matius 21 ayat 4 dan 5, Yesus mengendarai keledai. Matius 21 ayat 14, saya bacakan. Datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang kepadanya di dalam, apa nih saudara? Bait Allah, lalu ia menyembuhkan mereka. Kapan terjadi mujizat? Kapan? Sesudah Bait Allah itu bersih. Haleluya. Kenapa Bait Allah bisa bersih? Karena Yesus masuk. Itu pegang. Kapan terjadi mujizat dalam hidup saudara? Kapan? Kalau saudara sudah bersih. Apanya? Saudara ini adalah Bait Allah. Yang yakin katakan amin. Kenapa bisa bersih? Kalau Yesus masuk. Bagaimana caranya bikin Yesus itu bisa masuk? Puji-pujian. Mazmur mengatakan Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya.
mendatangkan Tuhan itu bukan hanya dengan berdoa. Saudara dengar ini, ingat baik-baik, taruh dalam rema hati saudara. Supaya kalau terjadi sesuatu, yang saudara lakukan ini bukan ketakutan. Tunggu dah, nanti saya akan bersaksi. Pertama kali saya menghadapi MRI, masuk di lorong yang gelap, yang bunyi tuh, saya baru tahu itu pengalaman itu. Sebelumnya saya cuma dengar ceritanya Bu Susan. Bu Susan pasti sudah lupa. Waktu saya saraf kejepit itu loh, di Siloam. Oh seperti gini tuh, pakai headphone, masih bunyinya keras, kadang bunyi ini, kadang bunyi itu. Waktu saya di RSUP, disetelkan lagu dangdut gila ya saudara. Saya CT scan MRI di RSUP ragu, saya teriak, matikan saja, matikan saja. Dia matikan kok, berarti kan dengar. Lebih baik saya, waktu saya di Penang, saya nyanyi, ya. Saya di Penang tuh MRI, tarik nafas, tahan, ya, hembuskan, saya nyanyi. Nanti saya saksikan. Baru nyanyi sedikit, tarik nafas lagi, jadi tersengal-sengal, enggak masalah. Waktu saudara menyanyi, dimanapun saudara berada, apapun kondisi saudara, saudara tidak menyanyi ke atap, itu mendatangkan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kuasa yang besar dalam puji-pujian. Ya, Pak Yohanes mau pemulihan kakinya cepat sambil jalan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya Yesus sertaku. Tidak tahu lagunya benar enggak itu. Seperti gitu kira-kira ya. Pokoknya nyanyi saja. Tidak tepat-tepat sekali ya. Pokoknya bener lah. Jalan serta Yesus, tidak jualan pisang. Maka akan terjadi mujizat dalam hidup saudara. Praktekkan ini firman Tuhan yang penting ini. Jangan saudara mengeluh, ya. Aduh kok berat bebanku. Nyanyi puji Tuhan, nyanyi puji Tuhan. Mendatangkan Yesus dalam hidup saudara. Haleluya, ini dia. Mari kita baca, 2, 3. Puji-pujian yang benar akan mendatangkan Yesus dalam hidup saya, membersihkan, terjadi pertolongan. Amin. Yeremia 3:17 mengatakan, I will restore your health. Aku akan restore, ini maksudnya gimana ya? Memulihkan kesehatanmu dan menyembuhkan ini, membebaskan penderitaanmu, kata Tuhan. Kalau bersih hidup saudara, kalau Yesus masuk, diawali dengan memuji Tuhan. Itulah pentingnya memuji Tuhan. Jadi kita ngerti sekarang, kenapa ya Kak? Kita harus memuji Tuhan setiap kali mau berkersel. Begitu? Kalau saudara mesbah keluarga, nggak tahu saudara di rumahnya ada mesbah keluarga tuh nggak ngerti mesbah keluarga itu seperti apa. Kenapa kalau di intercessor diawali dulu dengan puji-pujian, mendatangkan hadirat Tuhan di tengah-tengah saudara. Haleluya. Tuhan, hadirat Tuhan tidak hanya hadir di gereja. Saudara satu keluarga bertiga, berempat, 2-3 orang, 2 orang minimal nyanyi bareng. Ya. Nah Pak John gimana sendirian nyanyi? Loh MRI CT scan itu enggak pernah berdua. Enggak pernah berdua. Kalau berdua enggak cukup mesinnya. Betul ya Bu Susan? Enggak cukup. Bu Susan masih ingat MRI itu seperti apa? Oh dia masih bingung ya, MRI itu apa ya? Duh toh jatuh lagi toh. Cara memuji yang memperkenan Tuhan. Ini gambarnya ini sekarang grup musik yang lagi top, bukan lagi top ya, beberapa bulan ini hits.
planet shaker ini luar biasa ya. Cara memuji yang memperkenan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak mari para pelayan Tuhan. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Membuat kami semakin bersemangat Bapa untuk menyanyikan lagu pujian Tuhan kepadamu ya Bapa, dalam setiap langkah hidup kami, dalam keadaan kami di bawah atau dalam keadaan duka ataupun sukacita, kami mau senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, agar Tuhan Engkau bertahta dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkaulah yang memegang kehidupan kami ya Bapa. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah, hanya kepadamu kami percaya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk Pak John yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kau pakai dia lebih-lebih lagi ya Bapa. Tuhan, agar membawa kami semakin hari kami boleh semakin dekat dan mengenal Engkau dengan benar. Berkati Tuhan keluarganya, Bu Vivi dan juga untuk Andrew. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyang. Sebentar dulu. Belum 10 menit sudah dengar soal puji-pujian. Belum 1 jam sudah dengar soal sorak-sorai. Nyanyi saudara sudah tidak mencerminkan apa yang saudara dengar, apalagi saudara sudah pulang ke rumah. Tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup saudara. Saudara akan tetap menjadi orang yang sama dari tahun ke tahun dan tidak mengalami mujizat Tuhan. Praktekkan. Haleluya. Kata hosana itu bersorak-sorai. Hosana, hosana. Mari kita praktekkan apa yang baru kita dengar. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
seperti ini, percaya saya, roh-roh yang tidak baik yang ada dalam diri saudara gemetar. Haleluya. Dan dia pergi meninggalkan saudara, karena kita sedang memuji Raja di atas segala raja, alam semesta. Serukan bersama. Layak dipuji, disembah, haleluya. Raja atas segala raja, namamu. Mari kita berdiri bersama. Haleluya. Layak. Besar termu namamu, namamu besar termulia. Namamu besar. Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuatnya, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah setiap dari kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih, bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan bersekutu jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan kita mengangkat cawan lebih tinggi pada kepala. Ambil setiap tetesan darah Kristus, engkau yang membutuhkan. Itu akan menyembuhkan bilur-bilurmu, penyakitmu, menyelesaikan masalahmu. Karena tidak ada yang lebih besar dari darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum jadi berkat dalam hidup saudara. Mari angkat kedua tangan saudara, ucapkan syukur untuk pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali pada awal bulan ini dapat kesempatan untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami percaya inilah yang menguatkan kami Tuhan, memberi kami kekuatan untuk terus mengikuti segala perintah-Mu Tuhan.
Tuhan, hamba bersyukur juga Tuhan pada pagi hari ini hamba-Mu telah membuka rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila kami semua yang mendengar mau melakukannya Tuhan, maka janji-janji-Mu Engkau akan tepati Tuhan. Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan, kami tahu Tuhan hari-hari yang sukar, tetapi Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tidak melupakan janji-Mu. Engkau tetap akan melindungi kami, memberi kami kekuatan untuk menapaki hari-hari ke depan Tuhan. Bersama dengan Engkau kami menang Tuhan. Asal kami tetap memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami mempersilakan Tuhan membersihkan segala hidup kami Tuhan, sehingga Roh-Mu dapat menguasai kami dan membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah membagi kebenaran firman-Mu, yang akan mengajarkan kepada kami untuk memperoleh hidup yang benar Tuhan di hadapan Engkau, sehingga kami semua boleh menjadi milik Kristus. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau sucikan, kuduskan hidupnya Tuhan, Engkau kuatkan dia Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan kesehatan, sehingga ia dapat terus memimpin kami Tuhan. Kehidupan keluarganya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pagari dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah beralaskan doa kami. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin itu setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau di bulan yang baru. Maka janji-janji Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang baru ditambahkan dalam kehidupan-Mu. Dan janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima